जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो. Bagaimana jadinya ketika jurnalis yang mengkritisi pemerintah disuruh jadi kepala negara dalam 1 hari demi merasakan gimana susahnya memimpin sebuah negara? Gimanakah jurnalis ini menjalankan tantangannya? Halo, saya Besa Putra, selamat datang di konten movie storyline. Hari ini saya mau bawa kalian ke India karena saya mau ceritain sebuah film di tahun 2001, judulnya adalah Nayak The Real Hero. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang pria bernama Shivaji. Dia adalah seorang kameramen di salah satu stasiun TV di India. Shiva punya seorang ayah yang berprofesi sebagai karikatur. Sang ayah ingin agar Shiva ke depan menjadi seorang politikus daripada cuma seorang kameramen. Namun Shiva sendiri nggak terlalu menyukai dunia politik karena menurutnya politik nggak lebih dari kotoran kucing. Berbeda dengan sang ayah, kalau ibunya sangat bangga dengan pekerjaan anaknya sebagai salah satu kru televisi terkenal. Dia bangga banget nama Shiva ada di TV sebagai kameramen. Shiva dan orang tuanya hidup dengan sangat sederhana. Bisa dibilang keluarga mereka adalah keluarga menengah ke bawah. Di tempat kerjanya, Shiva punya rekan. Yang pertama adalah seorang pria bernama Topi, seorang asisten kameramen, dan mereka berdua bekerja dengan seorang reporter wanita bernama Urmila. Singkat cerita, pada suatu hari, Shiva, Topi, dan Urmila ditugaskan untuk meliput kegiatan kepala negara mereka, seorang Perdana Menteri yang bernama Balran Chauhan. Di bawah kepemimpinannya, banyak yang mengeluhkan birokrasi yang gak berjalan dengan baik, apalagi korupsi terjadi di semua sektor pemerintahan, termasuklah diduga Balran juga ikut terlibat. Balran punya sekretaris bernama Bansal. Dia ini cuma terpaksa mengikuti keinginan Balran, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya. Sebagai Perdana Menteri, Balran sangat sombong dan angkuh. Ketika itu ada masyarakat yang menyerobot kerumunan demi bersalam dengannya. Dan karena berdesak-desakan, akhirnya nggak sengaja kukunya melukai sedikit tangannya Balran. Setelah dia masuk mobil, Balran memperbolehkan orang tadi untuk mendatanginya dan kemudian membukakan jendela. Namun, bukannya bersalaman, dia malah mematahkan tangan orang tersebut. Singkatnya, Balran sampai di desa lainnya di mana Shiva dan timnya udah siap untuk meliput. Balran berjalan bersama Direktur PLN untuk mengawasi proyek lampu jalan. Menurut Direktur PLN, sudah sejak setahun yang lalu lampu-lampu itu dipasang. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba di tengah kerumunan, seorang wanita bernama Manjari mengatakan bahwa Direktur PLN itu berbohong karena lampu jalan baru aja dipasang kemarin sebelum Balran datang berkunjung. Terlebih lagi, belum ada listrik yang masuk ke desa mereka. Mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat, Balran pun memerintahkan kepada Direktur PLN untuk segera mengaliri listrik ke sana. Namun di belakang, Balran mengatakan kepada menterinya untuk memutusnya kembali 2 hari ke depan. Karena ternyata Balran udah deal-dealan dengan kontraktor yang udah ngasih dia uang 4 juta rupiah untuk kampanye kemarin. Keberanian Manjari membuat Shiva jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada suatu hari, ada rombongan mahasiswa tengah menunggu angkutan umum datang. Tapi karena bisnya nggak mau berhenti, mereka pun mengejarnya sampai di lampu merah. Ketika mereka berhasil menaiki bis tersebut, terjadilah keributan antara seorang mahasiswa dan si pengemudi, sampai akhirnya si pengemudi mendorong mahasiswa tersebut hingga terjatuh dan mengakibatkan luka di kepalanya. Karena kejadian tersebut, mahasiswa yang ada di sana mengamuk dan terjadilah bentrokan antara mahasiswa dan supir bis. Sementara itu, Shiva dan Topi yang kebetulan ada di jalan yang sama langsung meliput kejadian itu. Dalam waktu yang singkat, keributan semakin meluas. Massa yang berkumpul semakin ramai dan mengakibatkan macet yang amat panjang. Bahkan komisaris polisi yang langsung turun ke TKP pun gak bisa meredam ketegangan. Komisaris ini langsung menghubungi Perdana Menteri Balran untuk meminta izin agar dapat melakukan tindakan dan penahanan terhadap pihak yang bertikai. Namun parahnya, Balran bukannya memberikan solusi, dia malah memerintahkan pihak kepolisian untuk berdiam diri karena dia nggak mau salah satu dari pihak yang bertikai itu dirugikan. Menurut Balran, pemilik perusahaan angkutan umum itu adalah milik anggota partainya, sementara mahasiswa adalah bagian dari pendukungnya, yang mana bila salah satu dari mereka dirugikan, maka akan berpengaruh terhadap pemilihan nanti karena berdampak terhadap suaranya di pemilu. Untungnya, Shiva berhasil merekam hampir semua momen-momen penting di kejadian ini.
Baik provokasi yang dilakukan oleh para supir yang mengajak semua supir angkutan umum mogok kerja, sampai rekaman percakapan antara komisaris polisi dan Balran yang memilih membiarkan baku hantam terjadi. Bansal sebenarnya udah mencoba untuk memberikan masukan kepada Balran, namun dia nggak mau mendengarkannya. Balran memilih untuk membiarkan mereka saling menyerang dan menjarah, karena setelah lelah, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Siva yang melihat salah seorang mahasiswa yang terluka di jalan itu pun langsung memberikan pertolongan dengan menggendongnya menuju rumah sakit terdekat. Hingga akhirnya, pemuda yang bernama Kumar ini pun berhasil diselamatkan. Tindakan heroik yang dilakukan Siva dijadikan sebuah berita. Di tengah penjarahan dan penyerangan, masih ada orang baik yang berhasil menyelamatkan seorang mahasiswa yang terluka parah. Berita itu pun tersiar ke seluruh penjuru negeri. Manjari yang melihat berita tersebut mulai jatuh cinta pada Siva. Berkat dari kejadian tadi, akhirnya Siva pun dipromosikan dari seorang kameramen menjadi wartawan berita senior oleh atasannya di stasiun TV. Di hari yang lain, Siva yang jatuh cinta pada Manjari menyempatkan kembali ke desa untuk lebih kenal dengan wanita idamannya itu. Singkatnya, karena perkenalan demi perkenalan, membuat hubungan mereka semakin dekat hingga Siva memutuskan ingin melamar Manjari. Namun sayang, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh orang tua Manjari karena mereka hanya ingin menikahkan putrinya dengan seorang PNS. Di lain hari ketika di kantor, Siva dipanggil oleh pimpinan redaksi dan diberitahu bahwa saat ini Siva dipercayai untuk memegang sebuah acara eksklusif yang tayang secara live, yaitu wawancara langsung dengan Perdana Menteri Balran. Mendengarkan hal ini, Siva kaget banget karena dia belum pernah melakukan wawancara sebelumnya. Apalagi yang diwawancarai ini adalah seorang pemimpin negara. Namun tetap saja pimpinan redaksi mempercayakan dirinya untuk tugas ini. Siva pun mempersiapkan dirinya untuk tugas berat tersebut. Bahkan gak jarang dia berlatih di depan cermin. Sampai akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Perdana Menteri Balran hadir di studio TV dan Siva membuka acara dengan penuh percaya diri. Kemudian Siva langsung memberikan pertanyaan pertama yang mempertanyakan tentang janji-janji kampanye pada pemilu kemarin. Janji-janji manis itu ternyata berujung pada kekecewaan. Balran menjawab bahwa saat ini setiap keluarga memiliki TV di rumahnya dan setiap desa memiliki listrik dan air bersih, punya kendaraan yang keren dan menggunakan sepatu yang bagus, bahkan makan-makan enak di McDonald dan banyak lagi hal lainnya. Itu membuktikan di bawah kepemimpinannya, standar hidup masyarakat mengalami peningkatan. Namun dengan berani, Siva membantahnya. Dia mengatakan hari ini petani nggak bisa makan 2 kali dalam sehari. Boro-boro beli burger di McDonald. Selain itu nggak ada buruh yang menggunakan kendaraan. Mereka berjalan di bawah terik matahari. Yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Bahkan banyak anak-anak yang jadi pengemis di lampu merah. Balran pun mengatakan bahwa sejak kepemimpinannya, pendapatan negara malah naik menjadi 64%. Tapi Siva membalas, seiring dengan hal tersebut, angka kejahatannya pun juga turut meningkat. Intinya dalam wawancara ini, segala hal yang dijelaskan Balran dibalas oleh Siva dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ketika Siva meminta penjelasan pada Balran mengenai pendapatan orang di desa-desa masih sangat sedikit, yaitu hanya 3 rupiah per hari, Balran membantah keras dengan menantang Siva untuk membawakan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum bicara sembarangan. Secara mengejutkan, Siva mengeluarkan beberapa laporan valid yang telah dia kumpulkan dari berbagai sumber. Lalu mengatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan Bank Dunia pada pemerintahan Balran tidak sampai pada masyarakat. Namun semuanya habis dimakan oleh para menteri, sehingga Bank Dunia akhirnya menolak pinjaman kembali dari India. Wajar aja, apalagi India masih menjadi negara paling kumuh di dunia. Lalu Balran beralasan dengan mengatakan bahwa Bank Dunia saat ini memang sedang mengembargo negara bagian. Ketika Siva bertanya alasan Bank Dunia melakukan itu, Balran mengatakan dia nggak perlu menjelaskannya pada Siva, ia hanya akan menjelaskannya pada masyarakat. Lalu Siva dengan santai mengatakan saat ini masyarakat tengah menonton dan Balran bisa menjelaskan pada semua masyarakat lewat TV. Tapi Balran malah mengatakan hal ini sangat rumit untuk dijelaskan. Siva nggak berhenti sampai di situ. Dia menanyakan latar belakang pekerjaan Balran sebelum dia menjadi seorang Perdana Menteri. Balran menceritakan bahwa dia berasal dari keluarga petani. Lalu Siva bertanya dengan besaran gaji seorang Perdana Menteri yang cuma 18.000 rupiah setiap bulannya, kenapa Balran mampu memiliki properti seharga 5 miliar rupiah? Dari mana semua uang itu berasal? Balran pun kaget mendengarkannya. Balran langsung berkata jika Siva mempermasalahkan hal itu, silakan ajukan kasusnya ke pengadilan.
Siva benar-benar menelanjangi Balran di depan publik dengan menampilkan sebuah rekaman kerusuhan supir versus mahasiswa kemarin. Seorang supir bis bahkan dengan pede mengatakan mereka nggak akan tersentuh karena merupakan pekerja dari sebuah angkutan umum yang dimiliki oleh partai yang sedang berkuasa. Siva juga memperlihatkan rekaman ketika Balran mengatakan pada komisaris polisi untuk membiarkan kerusuhan terjadi sehingga mengakibatkan properti bernilai miliaran habis terbakar dan beberapa orang harus terluka bahkan terbunuh dikarenakan perintahnya itu. Balran yang emosi mengatakan bahwa itu semua adalah tuduhan yang gak beralasan demi menaikkan rating stasiun TV. उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? क्या पकड़ा है? Balran memerintahkan untuk segera mematikan kamera. Kemudian salah satu anggota dewan mulai bertindak anarkis dan menyuruh semua kru untuk berhenti menyiarkan. Tanpa dia sadari, semua yang dia lakukan dilihat secara langsung oleh semua masyarakat yang menonton pada saat itu. Bansal pun mengatakan padanya kalau ini adalah siaran langsung dan semua orang sedang melihat apa yang terjadi. Ketika hendak meninggalkan studio, Balran kembali dicegat oleh Siva yang meminta Balran untuk menjelaskan semuanya sebelum dia pergi. Balran mengatakan bahwa suara orang yang di dalam rekaman tersebut bukanlah dirinya. Balran mengaku menjadi korban fitnah, bahkan menuduh Siva udah dibayar oleh pihak oposisi supaya menyerangnya di TV. Dengan sangat kesal, Balran kemudian menantang Siva untuk menjadi Perdana Menteri selama 1 hari supaya Siva tahu gimana sulitnya mengurus birokrasi dalam sebuah pemerintahan. आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? वहाँ की चौखट पार की है तुमने? जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं? एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। Mendengarkan hal tersebut, Siva yang dari tadi tampak tenang, mendadak jadi kaget dan gugup. Karena tekanan yang diberikan oleh Balran, akhirnya Siva pun menyanggupinya. Dia bersedia menjadi Perdana Menteri selama 1 hari. Keputusan itu langsung disambut oleh sorakan dari orang-orang di studio dan juga masyarakat yang menonton di luar. Balran yang kesal kemudian segera meninggalkan ruangan siaran. Sebelum pergi, Bansal pun memuji keberanian Siva. Keesokan hari pun tiba. Balran menyerahkan surat pengunduran dirinya, sekaligus sebuah surat yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota parlemen yang membuat Siva akan menjadi Perdana Menteri yang sah selama 1 hari. Setelahnya, Balran akan menduduki jabatan itu kembali. Karena nggak mau membuang waktu, dia menolak semua wawancara untuk hari itu karena dia akan bekerja dan bersedia diwawancara besok setelah tugasnya selesai. Siva langsung meminta Bansal supaya bisa segera mengumpulkan kepala bagian administrasi saat itu juga. Tanpa basa-basi, Siva langsung mengutarakan 3 poin pokok yang membuat negara mereka miskin. Pertama, karena tidak melaksanakan tugas dengan jujur. Yang kedua, karena nggak membiarkan yang lain bekerja dengan jujur. Yang ketiga, karena menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian, Siva menginstruksikan kepada semua kepala lembaga untuk mengumpulkan semua aduan masyarakat terkait kinerja para pejabat yang penjilat, korup, dan sering melakukan suap. Semua nama-nama itu harus terkumpul di mejanya dalam waktu 1 jam. Lalu Bansal menyela dan bertanya, untuk apa semua nama-nama itu dikumpulkan? Lalu Siva pun mengatakan bahwa Siva akan memecat mereka semua. Setelah pertemuan itu, Siva langsung gerak cepat menuju perumahan kumuh. Dia nggak mau lagi melihat ada perumahan kumuh di negaranya, karena seharusnya setiap masyarakat dapat dibantu oleh pemerintah agar mendiami rumah yang layak huni. Tanpa pikir panjang, Siva langsung memecat seorang developer yang kedapatan telah menggelapkan uang perumahan yang harusnya diberikan pada masyarakat, malah dibagi-bagikan kepada para PNS, sehingga dari 2000 unit yang sampai ke masyarakat miskin cuma 20 rumah saja. Surat pemecatan langsung diketik saat itu dan langsung ditandatangani. Para penghuni rumah ilegal tersebut pun langsung dibersihkan dan disuruh meninggalkan rumah yang seharusnya dihuni oleh orang-orang miskin. Kemudian Siva melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional dan menemukan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pedagang. Dia lalu mencabut izin dagang orang tersebut langsung di tempat. Siva juga memerintahkan Bansal untuk menyaring toko-toko besar yang nggak menyetorkan pajak penjualannya. Karena melihat hal itu di TV, para pengusaha pun langsung menyetorkan pajak penjualan mereka karena nggak mau izin usaha mereka dicabut. Melalui media, Siva juga memberikan nomor pengaduan masyarakat yang dibuka selama 1 jam dan pengaduan itu akan langsung ditangani oleh dirinya sendiri. Gak butuh waktu yang lama,
Siva mendapatkan penelpon pertama yang mengeluhkan lambatnya penanganan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Siva kemudian meminta dihubungkan dengan salah seorang pegawai dan didapatkanlah penjelasan bahwa dokter yang harusnya standby di rumah sakit selalu mementingkan klinik pribadinya dan menomorduakan rumah sakit. Siva lalu mengirimkan fax pemecatan dokter tersebut dan meminta sekretaris Bansal mencarikan seorang dokter pengganti. Sementara itu, Balran dan para menterinya nonton bareng aksi Siva. Mereka mencemooh apa yang dilakukan oleh Siva dan menganggap Siva nggak akan pernah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seorang penelpon lain kemudian mengeluhkan pihak kepolisian di tempat tinggalnya yang nggak menanggapi laporan kehilangan kendaraan mereka sejak sebulan yang lalu. Langsung aja, Siva menghubungi kantor kepolisian tersebut. Setelah memastikan duduk perkara kronologi dan sikap si polisi, Siva memutuskan bahwa polisi itu nggak punya integritas sebagai pelayan masyarakat dan surat pemecatan pun langsung dikirim detik itu juga. Penelpon berikutnya datang dari seorang mahasiswi yang mengeluhkan sekumpulan preman setiap hari melakukan tindakan pelecehan di kampusnya, namun pihak kepolisian hanya mendiamkannya saja. Menganggap ini merupakan masalah yang serius, Siva kemudian mendatangi kampus tersebut. Siva langsung melihat kumpulan mahasiswi yang telah terluka akibat kerusuhan yang dilakukan oleh para preman. Diketahui, ternyata pihak kepolisian gak berani menyentuh kepala preman itu karena terkenal kejam dan punya relasi di pemerintahan. Kedua polisi ini pun dipecat dan Siva langsung menuju kediaman si preman yang bernama Ranga. Siva pun melawan semua preman di sana dan berhasil menangkap mereka semua untuk diamankan pihak kepolisian. Setelah semua itu, Siva kembali ke kantornya. Bansal pun melaporkan bahwa ada sekitar 2,5 miliar yang terkumpul dari pajak penjualan. Siva kemudian menyuruh untuk menganggarkan seluruh uang tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Di ruangannya, Siva mendapati semua berkas keluhan masyarakat yang dia minta di rapat tadi pagi. Di sana, telah ada setumpuk berkas di mejanya. Siva kemudian memerintahkan Bansal untuk memecat sebanyak 45.000 orang yang namanya terdapat di sana. Dan sebelum masa tugasnya berakhir, Siva kemudian menuju kediaman Perdana Menteri Balran. Di sana dia mengamankan 12 menteri atas tindak pidana korupsi. Gak sampai di situ, Siva akhirnya memerintahkan polisi untuk menangkap akar dari semua permasalahan di pemerintahannya, yaitu Perdana Menteri Balran, di waktu 5 menit sebelum masa pemerintahannya habis. Setelah itu, tugas Siva sebagai Perdana Menteri sehari pun berakhir. Dalam waktu 1 hari, Siva memang berhasil menyelesaikan banyak permasalahan negara yang selama ini nggak bisa diselesaikan oleh Perdana Menteri Balran. Karena masa jabatannya hanya 1 hari, otomatis sesuai perjanjian, Perdana Menteri Balran akan kembali ke posisinya. Karena merasa muka dan karir politiknya dipermalukan habis-habisan oleh Siva, Balran pun merencanakan sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Siva dihadang beberapa orang preman, dan terjadilah pertarungan yang hampir menewaskan sang Perdana Menteri 1 hari itu. Beruntungnya dia berhasil selamat dan berhasil meloloskan diri sebelum dibakar hidup-hidup. Ketika dia berhasil lolos dan ingin membersihkan dirinya, ternyata seorang penjaga warung mengenalnya. Dan dia terlihat sangat senang sekali karena ada Perdana Menteri 1 hari di hadapannya. Semua orang pun menyambutnya dan membersihkan dirinya dengan air susu. Seakan-akan Siva dianggap orang suci oleh mereka. Ketika sampai ke rumah, Siva disambut seperti pahlawan oleh ribuan orang. Keesokan harinya, Siva hendak menemui kekasihnya, Manjari. Dia pun berjumpa dengan sekumpulan petani. Mereka memberikan sedikit hasil tani mereka sebagai ungkapan terima kasih. Karena berkat Siva, para petani saat ini nggak lagi harus berurusan dengan para tengkulak yang selalu menekan harga. Mereka sekarang dapat langsung menjual hasil tani mereka kepada pemerintah dengan keuntungan yang lebih besar. Efek dari pekerjaan Perdana Menteri 1 hari menyebabkan elektabilitas Perdana Menteri Balran menurun drastis. Koalisi pada angkat kaki. Masyarakat bahkan dengan gamblang menyuruh Siva untuk ikut dalam pemilu. Namun menonton itu Siva cuma tertawa dan lebih memilih fokus belajar untuk mengikuti tes CPNS demi bisa melamar Manjari. Bansal sempat mendatangi Siva bahwa dia akan mendampingi Siva jika memang Siva ingin terjun ke dunia politik. Namun Siva mengatakan dia cuma ingin hidup normal dan dari dulu memang gak tertarik dalam politik. Bansal gak habis pikir, orang yang bisa mengguncang India dalam sehari malah memilih untuk ikut tes CPNS. Siva cuma mengatakan dia cuma bekerja dengan baik dalam 1 hari saja. Jangan disalahartikan, dia bisa melakukan pekerjaan yang baik setiap harinya. Bansal cuma ingin Siva mendengarkan harapan dari masyarakat. Lagi asik ngobrol, kantor stasiun berita tempat Siva bekerja dihancurkan oleh beberapa orang suruhan Perdana Menteri yang gak terima dengan apa yang dilakukan Siva kemarin.
Semua tempat itu hancur berantakan dan bahkan mereka memukuli Siva hingga dia tidak sadarkan diri. Sementara itu di rumahnya terlihat ayah dan ibu Siva sedang mengeluhkan air dan saluran telepon mereka yang gak bisa digunakan karena mendadak mati, sedangkan hal itu gak terjadi di rumah tetangga mereka. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba datanglah seseorang dari pemerintah yang mengantarkan surat pembongkaran bangunan karena rumah Siva menyalahi aturan. Tentu aja itu semua cuma akal-akalan Perdana Menteri Balran yang ingin membalaskan dendamnya pada Siva. Singkatnya, Siva yang kembali ke rumah setelah mendapatkan perawatan dari lukanya, menyaksikan ibu dan ayahnya menangis di bawah runtuhan rumah yang hancur berantakan. Siva kemudian meminta ayahnya untuk membawa ibunya ke dalam. Siva pun berencana untuk melaporkan perbuatan Perdana Menteri Balran ke polisi dan ingin membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi niatnya itu dicegah oleh Bansal. Siva dikasih tahu bahwa ini hanya akan berakhir menjadi tumpukan aduan yang gak akan pernah diselesaikan. Jalan terbaik untuk mengakhiri semua kekacauan ini adalah Siva mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilu mendatang melawan Balran. Tapi Siva kembali dengan idealismenya dan menolak untuk terjun ke politik. Mendengarkan hal itu, Bansal pun memilih pergi meninggalkan Siva. Keesokan paginya, Siva yang baru bangun tidur dikagetkan dengan kehadiran Bansal bersama puluhan wartawan dan ribuan masyarakat yang ingin mendukungnya untuk maju dalam pemilu. Di sana turut hadir pimpinan partai yang juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak Siva bergabung di koalisi mereka. Satu persatu mereka menawari Siva dengan uang tunai, tapi Siva tetap menolak. Pada waktu itu, Manjari juga datang bersama ayahnya karena mengetahui Siva dihajar oleh para preman. Ayahnya Manjari memberikan nasihat pada Siva untuk tidak terjun ke dunia politik karena politik adalah pasir hisap yang Siva nggak akan bisa keluar kalau udah tersedot ke dalamnya. Orang tua Siva juga menyuruh Siva untuk menjauhi dunia politik dan menikahi Manjari secepatnya. Bansal lalu membawa Siva untuk ikut dengannya supaya Siva melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa banyak harapan di luar sana yang menanti kehadirannya. Kehadiran seorang pemimpin yang mereka dambakan. Pemimpin yang bisa menjunjung tinggi hukum dan menghadirkan kesejahteraan di masyarakat. Sosok Siva muncul memberi mereka harapan. Tanpa diminta dan dibayar, mereka semua hadir di sana untuk menunggu seorang Perdana Menteri baru yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Balran memberikan pencerahan pada Siva bahwa memang politik itu tempat kotor, tapi akan tetap menjadi tempat kotor sampai ada orang yang mau membersihkannya. Untuk apa jadi PNS kalau kemudian di masa depan mengeluhkan kotornya politik? Sampai ada seorang remaja yang udah menunggu Siva dari jam 5 pagi. हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है आप उसे उठाकर चला दीजिए Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Siva mantap untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dan langsung disambut gemuruh masyarakat yang ada di sana. Keputusan Siva itu mengorbankan hubungannya dengan Manjari karena sang ayah yang gak setuju. Siva gak mau menerima tawaran politisi tadi. Alhasil, dia mendirikan partai sendiri sebagai syarat untuk maju ke pemilu. Singkatnya, ketika pemilihan Perdana Menteri, Siva mendapatkan suara mayoritas mengalahkan Balran dan akhirnya menjadi Perdana Menteri yang baru. Dalam kepemimpinannya, Siva mengajak semua menterinya untuk bekerja seperti apa yang dia lakukan ketika menjadi Perdana Menteri satu hari, di mana mereka akan menghukum yang salah dan berlaku adil untuk masyarakat. Program kerjanya langsung dia sampaikan pada masyarakat. Siva menyuruh mereka untuk tidak segan-segan membuat pengaduan dan dia berkomitmen masalah tersebut akan selesai dalam waktu maksimal 1 minggu. Bahkan Siva sering melakukan penyamaran untuk langsung menangkap pelaku-pelaku yang berbuat curang di lapangan. Namun tentu kepemimpinannya ini mendatangkan cobaan. Balran yang gak terima atas kekalahan dirinya melakukan berbagai macam cara untuk menggoyahkan kepemimpinan sang Perdana Menteri baru. Siva sering menjadi korban percobaan pembunuhan, namun upaya itu selalu saja gagal. Pada suatu malam, ketika dia beristirahat di rumah orang tuanya, Bansal pun menelpon. Karena nggak ada sinyal, Siva pun keluar rumah. Disitulah baru kedengaran bahwa info dari Intel ada bom di rumah orang tuanya. Bom meledak ketika orang tuanya masih di dalam. Siva yang marah kemudian mendatangi rumah Balran keesokan paginya. Dia mengancam Balran dan berjanji bahwa Balran secepatnya akan mendapatkan ganjaran hukum. Balran yang merasa terancam kemudian memerintahkan komplotannya untuk memulai teror dengan melakukan pengeboman di berbagai daerah. Namun untungnya, dengan pergerakan yang cepat dan mengerahkan seluruh sumber daya serta tim penjinak bom,
Siva berhasil menangani hal itu tanpa adanya korban jiwa dan semua bom berhasil dijinakkan. Namun ketika dimintai keterangan, Balaran dengan pintar mengatakan bahwa itu cuma akal-akalan dari Siva saja. Balaran mengatakan Siva lah yang membuat skenarionya sendiri, buktinya gak ada bom yang berhasil meledak, semua berhasil dijinakkan. Balaran mengatakan Siva hanya gak suka dengan koalisi 3 partai kuat dari oposisi. Siva pun kemudian berpikir bahwa dia gak bisa melakukan cara yang biasa untuk Balaran. Suatu hari, Siva memanggil Balaran ke istana. Siva kemudian menembak dirinya sendiri dan kemudian menyerahkan pistol itu pada Balaran. Akhirnya, Balaran harus dilumpuhkan oleh petugas keamanan dan mati mengenaskan. Siva merasa berdosa telah melakukan hal ini, namun Bansal mendukungnya karena ini harus dilakukan untuk membersihkan politik dari orang-orang yang kotor. Ketika Siva dirawat, Manjari dan ayahnya datang. Akhirnya, ayahnya memberikan restu karena selama ini dia cuma melarang Manjari bersama Siva akibat dari keegoisannya. Setelahnya, Siva pun memimpin pemerintahannya dengan adil hingga membawa India mengalami kemajuan pesat. Film pun selesai. Di luar lebaynya film ini, sebenarnya kita bisa belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan rakyatnya, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita juga merindukan sosok pemimpin yang jujur, melawan korupsi, dan berjuang untuk kepentingan bersama. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa integritas adalah kunci dalam kepemimpinan yang baik. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.